Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Kita kembali berjumpa. Pengumuman pemenang kuis tadi malam akan diumumkan di akhir video syafaat hari ini. Dan jika kemarin kita membahas tentang novel spiritualitas, maka kali ini saya akan membahas tentang buku tipe spiritualitas. Tentu ada berbagai jenis buku dan penulis yang menyajikan tentang teori spiritualitas di dalam kehidupan seseorang. Namun buku ini salah satu yang saya sukai karena di akhir dari buku ini ada tes singkat untuk mengukur atau menilai spiritualitas kita termasuk ke dalam tipe yang seperti apa. Nah, buku spiritualitas ini adalah berjudul Secret Pathways, karangan dari Gary Thomas. Di dalam buku ini, maka Thomas mengatakan bagaimana kita bisa menemukan jalan spiritualitas kita menuju Allah. Di dalam kehidupan kita, saat-saat seperti apa saja kita merasa dekat, merasa berjumpa, merasa bisa menghayati, bisa percaya bahwa Tuhan itu ada, hadir, memelihara, dan menjaga kita. Nah, Gary Thomas mengatakan bahwa semua orang punya tipe yang berbeda-beda untuk merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Nah, di dalam buku tipe spiritualitas ini, maka Gary Thomas mengatakan ada 9 tipe atau 9 jalan spiritualitas seseorang. Dan satu orang bisa memiliki beberapa tipe sekaligus di dalam kehidupannya. Mari kita bahas satu demi satu secara singkat sambil kita merenung-renung dan menilai kira-kira spiritualitas kita masuk ke dalam tipe yang seperti apa. Yang pertama yaitu kaum naturalis, yaitu orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui alam semesta ketika melihat gunung, melihat lautan, melihat bunga-bunga di taman, melihat awan yang berarak-arak, lalu merasakan dan meyakini dan tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan begitu berkuasa. Lalu ada kaum indrawi, yaitu yang mengasihi Allah dengan panca indera, merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ketika mendengar suara musik yang begitu bagus, yang begitu syahdu merdu, ketika melihat dekorasi atau gedung gereja yang megah, yang begitu indahnya, salib yang mengkilat, yaitu orang-orang yang secara panca indera membutuhkan melihat, meraba, mendengar, mencium, mengendu sesuatu sehingga dia bisa merasakan Tuhan itu ada. Lalu kaum tradisionalis, yaitu orang-orang yang mengasihi Allah dengan ritual dan simbol yang dilaksanakan di dalam ibadah, misalnya ketika urut-urutan liturgi, prosesi Alkitab itu begitu menghayati, begitu ya. Ketika misalnya memberikan persembahan itu betul-betul merasakan bahwa itu bagian dari ibadah persembahan hidup kepada Tuhan. Ada orang yang mengasihi Allah dalam tipe askese, yaitu mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Bahwa orang-orang askese ini yang istilahnya meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia, pantang hidupnya, berpuasa, dan pada saat itu mereka merasakan bahwa Tuhan itu begitu hadir, sumber kekuatan baginya. Ada orang yang tipenya adalah yaitu aktivis, yaitu orang-orang yang senang dengan perjuangan isu-isu kemanusiaan misalnya, yang hadir secara nyata di dalam situasi-situasi yang membutuhkan satu pembelaan, senang berkonfrontasi, yang senang untuk membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil gitu ya. Nah, ini tipe-tipe yang aktivis. Lalu ada tipe pemerhati, yaitu yang mengasihi Allah dengan mengasihi sesama, bahwa dia merasakan bahwa Allah mengasihi dan dia mengasihi Allah ketika bisa memperhatikan orang-orang lain, peduli, berempati, menawarkan bantuan, menemani orang-orang yang sulit, dan di situ merasa sepertinya bahwa Tuhan itu begitu ada dan hadir. Lalu tipe yang antusias. Tipe yang antusias ini adalah orang yang mengasihi Allah dengan perayaan, dengan selebrasi, dengan sebuah ibadah yang megah, yang ramai begitu ya.
yang padat sehingga merasakan bahwa Tuhan itu ada dan hadir, senang menyetel lagu-lagu rohani yang gegap gembita dan sebagainya. Lalu kaum kontemplatif yang mengasihi Allah dengan memuja Allah begitu ya, yang berefleksi secara mendalam. Ini kebanyakan nih kalau orang-orang GKI masuknya ke sini gitu ya, yang membaca Alkitab, menghayatinya begitu ya, yang begitu bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadah, walaupun mungkin terkendala karena secara online, tapi terus berusaha untuk menemukan Allah. Lalu kaum intelektual, yaitu yang mengasihi Allah dengan pikirannya. Orang-orang kaum intelektual ini tipe spiritualitasnya adalah orang-orang yang perlu secara logika, secara rasio memahami segala sesuatunya, doktrin, lalu dogma-dogma, pengajaran-pengajaran GKI gitu ya. Tipe intelektualis senang untuk mendalami apa yang menjadi pengajaran-pengajaran gereja yang bisa dipahaminya. Nah, itu 9 tipe spiritual yang dibahas di dalam buku ini oleh Gary Thomas. Dan di dalam buku ini dikatakan bahwa tipe spiritualitas seperti apa yang kita miliki itu bukanlah menjadi sebuah penghambat kita untuk menemukan Tuhan, karena semua tipe bisa menjadi cara kita menemukan Tuhan. Karena itu kita juga belajar untuk tidak menghakimi jika misalnya ada orang yang ibadah online tapi tidak ikut begitu ya, lalu kita merasa bahwa orang itu berdosa dan tidak mengasihi Tuhan. Tunggu dulu, jangan-jangan bahwa tipe spiritualitasnya aja yang berbeda, bahwa dia adalah orang yang tipenya adalah pemerhati misalnya, atau tipenya adalah orang yang aktivis yang perlu bertemu dengan orang lain. Nah, apapun tipe spiritualitas kita, maka yang menjadi penting adalah kita bisa bertumbuh di dalam spiritualitas kita. Ketika kita merasa bahwa ada sesuatu hal yang bisa membuat kita merasakan atau berjumpa atau mempercayai kehadiran Allah, maka kita mau mendalami cara itu. Kita mau menggali cara itu, kita mau bahkan semakin meningkatkan supaya spiritualitas kita bertumbuh dan tidak mandek. Misalnya ketika tipe kita intelektual yang senang untuk berpikir, berlogika, maka bacalah buku-buku rohani memang yang berbobot, yang berat, yang penuh dengan pengajaran sehingga kita bisa bertumbuh. Kalau misalnya tipe kita adalah yang kontemplatif, maka ayo kita secara tekun membaca Alkitab, berdoa, menaikkan doa-doa kita, mengikuti syafaat malam dan sebagainya. Kalau tipe kita misalnya adalah orang yang secara ritual, maka ibadah saat ini nggak kerasa nih liturginya begitu ya, karena secara online. Maka mari kita menjalankannya dengan gestur-gestur kita sendiri begitu ya, bahwa saat berdiri, saat duduk, maka itu akan menolong kita menjalankan ritual, menghayati ritual itu secara lebih dalam lagi. Nah, Filipi 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan begini, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bahwa tingkat pengertian yang telah kita capai tidak membuat kita berhenti, oh ya kita sudah mengerti tentang Tuhan, lalu berhenti bertumbuh imannya. Atau kita merasa bahwa oh ya saya sudah tahu banyak tentang isi Alkitab, lalu kemudian berhenti pertumbuhan spiritualnya. Tidak, firman Tuhan mengatakan tadi, maka baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Bahwa setiap kita punya tipe spiritualitas yang berbeda-beda, maka mari kita mendalami, menghayati, melakukan tipe spiritualitas itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kita dapat semakin bertumbuh di dalam iman kita, semakin memahami Allah, semakin melihat keberadaan Allah, semakin juga mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk orang-orang yang undur iman. Mungkin keluarga, teman, sahabat, atau seseorang di gereja yang kita tahu undur iman karena berbagai macam persoalan.
Maka mari kita saat ini mengingat mereka, menyebut nama mereka dalam doa kita, dan biarlah kiranya setiap mereka kembali menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk kelas katekisasi. Hari ini, hari Jumat di GKI Gading Indah, setiap Jumat ada kelas katekisasi yang diikuti oleh puluhan orang. Dan mari kita doakan agar setiap anak-anak katekisasi dan setiap orang-orang yang sedang belajar mengenal Tuhan di berbagai gereja, mengikuti kelas-kelas pengajaran, dapat bertambah imannya, dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, untuk kebijakan-kebijakan lingkungan kita dan pemerintah, untuk setiap ahli medis, dan untuk juga kerjasama masyarakat. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih-lebih dalam lagi, untuk percaya padamu, bahkan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing dalam keluarga kami, di dalam pergumulan pribadi kami, di dalam semua hal yang terasa mudah maupun juga dalam berbagai hal yang sulit dan berat kami rasakan. Tuhan, biarlah kami terus percaya bahwa Engkau menolong dan menguatkan kami melewati segala sesuatunya. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kami jalankan ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang menjalankan studi mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya berkatilah setiap mereka yang berusia lansia dalam kehidupan mereka untuk kiranya tetap menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh mereka. Tuhan, biarlah kiranya terus menguatkan Ibu Damayanti. Kiranya Tuhan, Kau juga terus menjamah Pak Yohanes dari sakit demam berdarahnya, agar dia juga dapat kembali pulih. Tuhan, Kau yang juga menjamah kiranya saudara-saudari kami Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Tuhan, kami menaikkan doa ini karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan biarlah kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pengumuman pemenang kuis tadi malam, pemenangnya adalah seperti berikut. Untuk buku Paulo Coelho, maka diperoleh oleh Bapak Susanto, dan 3 buah buku cerita anak diperoleh oleh Ibu Linda dari GKI Gading Indah, oleh Ibu Lili dari GKI Saman Hudi, serta oleh Ibu Mariani dari GKI Gading Indah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dalam kuis tadi malam, tetapi terutama terima kasih untuk juga setiap ketekunannya di dalam menyaksikan video syafaat malam, dan terutama untuk menaikkan doa-doa dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya setiap kita dapat terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan dan terus tekun dalam doa-doa kita. Tuhan menguatkan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.